Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah yang masih sehat, walafiat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan perlindungan, rahmat dan hidayah. Dan semoga salam semoga dilimpahkan kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, kajian kita malam ini tentang Muhammadiyah, landasan normatif Muhammadiyah, landasan organisatoris Muhammadiyah, dan landasan ideologis Muhammadiyah. Landasan normatif Muhammadiyah itu artinya adalah Muhammadiyah mengambil norma-norma hukum yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Karena Muhammadiyah itu organisasi Islam, maka landasan geraknya, dasar-dasar gerakannya itu, norma-norma gerakannya itu mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang menjadi sunnah, yang menjadi norma, yang menjadi landasan daripada Muhammadiyah, yang pertama itu adalah surat Al-Imran ayat 190. Inna dina 'indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah itu adalah Islam. Nanti dalam gerakan Muhammadiyah itu acuannya adalah Al-Quran. Kalau Muhammadiyah mendirikan sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK, Hidayah, Sanawiyah, Aliyah, dan universitas, itu mata pelajaran agamanya tidak sama dengan mata pelajaran sekolah umum lain yang lain. Kalau sekolah umum lain atau sekolah negeri itu paling pendidikan agama doang, 90 menit 1 minggu. Kalau Muhammadiyah tidak, ada akidahnya, kemudian ada pelajaran ibadahnya, ada pelajaran akhlaknya, ada pelajaran muamalahnya, kemudian ada pelajaran kemuhammadiyaan, ada pelajaran bahasa Arab. Itu seluruh sekolah Muhammadiyah seperti itu. Karena gerakan Muhammadiyah itu berdasarkan kepada Al-Quran, berdasarkan kepada inna dina 'indallahi Islam. Kalau agama yang diakui oleh Allah adalah Islam, berarti kita atau murid-murid kita harus belajar tentang Islam. Dan tidak boleh kalau tamat SD tidak bisa baca Al-Quran seperti itu. Seluruh sekolah Muhammadiyah seperti itu. Karena itu harus ditanamkan dalam gerakan Muhammadiyah. Rumah sakit Muhammadiyah seperti itu. Rumah sakit Muhammadiyah itu setiap pagi itu ada kunjungan daripada istilahnya itu mubaliknya atau tausiah agama. Setelah jam 6 itu datang itu ke kamar-kamar pasien itu, diberi ceramah sekitar 5 menit tentang kesabaran, tentang ketakwaan, tentang keikhlasan. Dan kemudian juga diajarkan oleh para perawat itu apa doa minum obat. As'alullahil azim wa rabbal arsyil azim an yasqiyani shifaan la yughadiru saqama. Kita sakit itu tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Habis minum obat, imsahin paksa, benar dia bersifat dan setelah bilang mudah-mudahan penyakit aku ini diangkat oleh Allah. Kalau
di rumah sakit Islam sakratul maut itu keluarga dibolehkan mendampingi, kalau nggak didampingi oleh perawat supaya membacakan kalimat la ilaha illallah. Jadi caranya rumah sakit Islam saya nggak mati ya mati aja. Nggak ada bimbingan itu. Jadi dibimbing rumah sakit begitu. Panti asuhan Muhammadiyah juga begitu. Kalau itu ada panti asuhan, bukan anak SD sampai SMP sampai SMA gratis nggak bayar. Tapi isinya orang mungkin mana 30 orang. Itu diajarin kayak pondok, baca Al-Quran, pokoknya seperti pondok lah. Tapi nanti disekolahkan di sekolah biasa, ya mereka punya izin, ada di kayu putih, ada di Ramang. Nah seperti itu cara kita mempraktikkan Islam itu dari anak-anak. Kemudian dijelaskan juga mayyatal Islam dina falyuqbal minhu wa huwa fil akhirah minal fasiqin. Kalau ada orang yang mencari agama bukan selain Islam, itu tidak diterima oleh Allah dan di akhirat nanti dia akan merugi. Nah, itu ditanamkan baik di tingkat lembaga pendidikan maupun di rumah sakit maupun di panti-panti. Kemudian dijelaskan juga al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Islam itu sudah sempurna. Dijelaskan kepada anak-anak kepada kita itu. Makanya saya pernah jadi kepala divisi 20, pernah jadi wakil ketua cabang Rawamangun 20, pernah menjadi ketua pimpinan daerah Muhammadiyah 1 periode 2005-2010, pernah menjadi wakil ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah 2010-2015. Sekarang saya menjadi wakil ketua pimpinan daerah lagi, ketua cabang. Itu saya sampaikan bahwa pengajian Muhammadiyah itu di samping pengajian biasa harus ada pengajian Muhammadiyah supaya mengerti apa itu Muhammadiyah. Makanya saya katakan sama guru masjid supaya dia akan pengajian. Mas selama ini kan tidak ada. Sebenarnya lebih bagus lagi, tapi tidak ada saja. Ada pengajian tafsir, kan ada situ. Ada pengajian hadis, fikih. Jangan ngajinya itu ngaji lepas kayak gitu aja. Pas ngaji masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, bekasnya nggak ada. Jadi begitu kita bermuhammadiyah. Kemudian Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, dakwahnya ya dakwah Islam. Itu rujukannya surat Ali Imran 102 sampai 105. Jadi kita orang Muhammadiyah dari diri kan Muhammadiyah, bukan Muhammadiyah sebenarnya seluruh Islam begitu. Jadi karena yang kita ajar Muhammadiyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita orang Muhammadiyah, takwa kita itu harus takwa kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Jangan kamu mati sebelum menjadi muslim. Apa itu takwa? Itu sudah sering saya sampaikan. Imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Melakukan semua perintah Allah, meninggalkan larangan. Siapa itu orang bertakwa? Kita di Muhammadiyah tidak harus punya akidah yang kuat. Harus punya ibadah yang banyak. Harus punya akhlak yang mulia. Kemudian kalau ada orang yang tidak punya akidah kuat, ibadahnya tidak ada, akhlaknya jelek, orang ini Islamnya tidak jelas ini. Islam main-main, akidahnya berantakan.
ibadah sholat nggak pernah, walaupun sholat tapi kelakuannya sama dengan orang yang tidak pernah sholat, akhlaknya nggak bagus. Nah itu orang yang takwa sesuai dengan ajaran Islam baik dan Muhammadiyah seperti itu. Nah, bila orang Muhammadiyah wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah secara keseluruhan. Dalam seluruh aspek kehidupan kita harus menggambarkan seluruh ajaran-ajaran Islam, tidak setengah-setengah. Pokoknya secara sempurna kita harus menaiki kepada Islam, Al-Quran dan Al-Quran. Wala tafarraqu, janganlah berpecah belah. Jangan suka ngadu domba. Jangan suka bicara ke sana, jalan ke sini, lain dulu, lain lagi, menimbulkan perpecahan orang. Itu haram hukumnya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan Allah kepadamu. Sudah diberi nafas, sudah diberi hidup, sudah diberi rezeki. Balasannya apa? Harus beribadah kepada Allah. Itu cara mengingat nikmat Allah. Idh kuntum a'da'an fa'alaqa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nah, ini cerita Allah kepada orang-orang yang dahulu. Ketika kamu dulu bermusuh-musuhan, dulu itu sebelum masa Nabi, dan kamu hampir terjerumus ke dalam jurang neraka, tapi kemudian kamu aku selamatkan kata Allah, dan jadilah kamu hidup bersaudara. Jadi ini sebenarnya penjelasan dari ayat sebelumnya itu, supaya kita hidup dengan tenang, hidup bersaudara, jangan suka melakukan pecah belah dalam kehidupan. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikian penjelasan Allah untukmu tentang ayat-ayatnya supaya kamu mendapat. Ini landasan hidup kita seperti itu. Kemudian landasan salah satu latar belakang didirikannya Muhammadiyah oleh keedaran itulah Al-Quran Al-Imran yang 104 lanjutannya. Wa takum minkum ummatun yad'una al-khayra ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu sekelompok umat. Wa takum minkum ummah itu ditafsirkan oleh dia dalam harus mendirikan organisasi sekelompok umat, harus ada tempat kumpul. Karena dakwah sama itu kalau sendirian tidak begitu pas, tidak begitu manfaatnya besar. Tapi kalau kita berkumpul dengan jumlah banyak, kita ini bisa mendirikan masjid, kita mendirikan sekolah, kita mendirikan rumah sakit yang dalam praktek pelaksanaannya itu mengacu kepada ajaran lebih banyak. Makanya keedaran supaya cepat berhasil dakwah Muhammadiyah itu didirikanlah sebuah organisasi tempat berkumpulnya kita ini untuk melakukan dakwah. Ini kan dakwah itu ada juga dakwah tulisan camping, kemudian dakwah dengan tulisan, menulis buku, menulis makalah, menulis di koran, kemudian dakwah Tuhan. Nah itu yang mendirikan masjid ini. Itu kan tidak ada masjid Muhammadiyah ini. Dari TK, dirikan SD, SMP, SMA itu dilihat tempatnya, dirikan universitas dan lain-lain. Nah itu gunanya walaupun bingung umat harus menerompok, tidak bisa jalan sendiri. Nah, kita ini yang hidup
berkelompok dalam sebuah organisasi yang bernama Muhammadiyah. Ia dibangun dari khair, ngajak orang berbuat baik, ngajak bangun masjid, ngajak kurban, ngajak sholat. Itu kan dia bangun dari khair. Yang mulu bil ma'ruf, dia disuruh kalau dia bangun ngajak. Yang mulu nyuruh, Anda sholatnya yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang mulu bil ma'ruf dan kau yang munkar, mencegah orang yang berbuat munkar, yang berbuat buruk. Jangan lakukan yang buruk, jangan lakukan yang baik saja. Waulai kaum muflihun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang beruntung. Kemudian ada kedalan ayat 21 ayat lagi tentang Muhammadiyah. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu. Janganlah kamu menjadi umat yang berpecah belah, bertikai-tikai. Kita harus bersatu. Kalau berpecah belah, bertikai-tikai, itu tujuan kita bermuhammadiyah tidak selesai. Nimba dimaja ahumul bayyinat, setelah datang kebenaran yang sudah disampaikan kepada kita, jangan lagi berpecah belah, maka kita harus bersatu. Wa ulai kalahum adzabun azim, orang yang suka berpecah belah itu dia akan menerima azab yang sangat besar. Nah, inilah pedoman kita dalam gerakan dakwah Muhammadiyah. Ada sambungannya di bawah ayat 110. Kuntum khaira ummah. Kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hendaklah kamu, kita yang terkelompok di dalam organisasi Muhammadiyah itu menjadi umat yang terbaik. Ukhrijat lin-nas, yang bisa membawa orang untuk berbuat baik. Jangan membawa orang untuk berbuat buruk, berpecah belah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sama dengan ayat 104 di atas tadi. Menyuruh berbuat baik, mencegah berbuat munkar. Tu'minuna billah, dan harus beriman kepada Allah. Inilah dasar kita berorganisasi seperti ini. Kemudian ayat yang lain dalam dakwah Muhammadiyah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah orang itu di jalan Allah. Ajak kamu masjid, ajak bangun TK, ajak ngaji. Bil hikmah, dengan baik-baik. Wal mau'izatil hasanah, memberi pelajaran yang baik. Dijelaskan bagaimana berislam yang baik, bagaimana bermuhammadiyah yang baik. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan, diadakan diskusi, tukar pikiran secara baik. Inna rabbaka wa a'lamu biman dhalla 'an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu itu, dia lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah itu juga mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk dari Allah. An-Nahl 135. Jadi itulah dasar normatifnya. Jadi bermuhammadiyah itu bukan hanya gagah-gagahan kelompok-kelompok. Ini kan didirikan pada tahun 1912. Sebelumnya 1908 ada Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo, orang Surabaya. 1903 berdiri Syarikat Islam SI yang diberikan oleh Cokroaminoto. Jadi Muhammadiyah ini yang ketiga di 1912. Cuma dia nanti
bagaimana memahami Islam itu dengan baik dan mendirikan seluruh apapun yang mendukung jalannya agama Islam. Melalui pendidikan, dari rumah sakit, melalui asuhan, ceramah-ceramah. Kalau syariat Islam oleh Cokro Aminoto dan diutomo oleh Dr. Sutomo itu lebih banyak pada masalah politik. Ya bagus juga bagaimana cara mengusir Belanda. Karena untuk mendirikan Republik Indonesia waktu itu belum ada bayangan karena kita masih berada di bawah jajahan Belanda. Salah-salah mungkin datang Belanda gitu. Nah, dia kemudian soft permainannya berkuat keislaman daripada masyarakat. Istilahnya waktu itu kan masih Nusantara dan Indonesia. Cuma kita kenapa bisa bersatu? Itu memang pengaruh bahasa Melayu. Dengan bahasa Melayu itu bisa komunikasi antara orang Sumatera dengan orang Jawa, dengan Kalimantan, dengan Sulawesi, dan lain-lain. Kalau bahasa Melayu aja nggak bisa komunikasi. Di Sumatera aja berapa banyak bahasa. Jawa, Sunda, Jawa, kan beda. Dan adanya bahasa Melayu itu satu. Nah, itulah kemudian yang menjadi dasar berdirinya negara Republik Indonesia. Diisilah oleh jajahan karena memang mayoritas kita itu Islam. Diperbuat Islam. Nah, sehingga nanti 1926 kan seperti itu masih orientasi kepada memperjuangkan Islam. Tapi setelah 1920-an atau 1930-an itu sudah banyak kelompok-kelompok, terutama masalah partai politik. Sudah ada pembicaraan untuk mendirikan negara Indonesia. Saya 1928. Kemudian ada PNI, Partai Nasional Indonesia. Ini merdeka juga. Banyak partai-partai yang berdiri selain. Nah, jadi ini Bapak Muslimin yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dasar normatifnya. Kemudian Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid pembaruan. Tajdid di sini maksudnya bukan bikin baru, bukan. Baru itu tajdid di sini pengertiannya adalah ar-ruju' ila al-Qur'an wa sunnah, sunnah sahihah, sunnah maqbulah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahih, sunnah yang diterima. Karena praktek keislaman, walaupun Islam itu sudah masuk mulai abad 7, tapi waktu itu ada kerajaan Sriwijaya yang beragama Buddha, dan kemudian dilanjutkan Majapahit yang beragama Hindu dan Buddha. Itu kan bukan ajaran Islam. Kemudian itu kan kerajaan besarnya, sebenarnya ada berdiri kayak Singosari, Jawa dari Siliwangi itu. Tapi Islam masuk berkembang, terjadi Islamisasi, soft secara bagus, sehingga akhirnya banyak yang menjadi Islam. Tapi Islamnya tidak beradu. Ada budaya-budaya yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini yang harus dikembalikan. Ini yang disebutnya tajdid. Kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana akidah Al-Quran dan Sunnah, bagaimana ibadah Al-Quran dan Sunnah, bagaimana akhlak menurut Sunnah, bagaimana politik, ekonomi, sosial, budaya menurut Sunnah. Nah, itu yang harus dikembalikan. Jadi tajdid ini prinsipnya adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa harus ada tajdid? Tajdid itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya nasib kita ini beragama itu tidak bisa berubah kalau tidak kita sendiri yang mau mengubahnya.
rubah pola pikir, cara memahami Al-Quran ini tidak gampang itu. Harus belajar lebih cepat cara memahami hadis. Makanya harus ada seluruh ranting cabang daerah wilayah seluruh Indonesia. Ikon Muhammadiyah itu memang demikian. Harus secara terus-menerus dia lakukan penelitian untuk mendalami Al-Quran dan Sunnah. Karena pendidikan kita itu tidak sama. Tidak semua orang lulusan wilayahnya, tidak semua orang yang pernah masuk pesantren, tidak semua orang pernah masuk madrasah. Tapi untuk belajar itu tidak ada batasan. Wajib mempelajari. Kalau nggak belajar dosa. Nah itu secara landasan normatif bagi Muhammadiyah. Kemudian landasan organisatoris. Nah, setelah jadi organisasi ada landasannya. Ada anggaran dasar Muhammadiyah, ada anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Nah, ini sudah konsep organisasi modern. Kemudian di situ ditulis apa visi Muhammadiyah, tumbuhnya kondisi dan faktor pendukung bagi perwujudan masyarakat Islam yang sebenarnya. Kondisi apa? Ini sekolah, ini masjid, ini panti, ini rumah sakit. Itu pendukungnya, tidak bisa dijamin begitu saja berislam itu. Kemudian apa misi Muhammadiyah? Menegakkan tauhid dan murni. Tauhidnya harus murni. Tidak bisa percaya kepada gunung tidur, kepada garis tangan dan segala macam itu. Menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Harus ngaji Al-Quran. Al-Quran dan Sunnah asal Sunnah makbulah. Harus mau belajar dari ngaji, mewujudkan amal Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kita berbuat, bertindak dan berperilaku harus sesuai dengan Islam. Tidak boleh keluar dari ajaran Islam. Kemudian apa tujuan Muhammadiyah? Menegakkan dan mengikuti agama Islam hingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya. Yang kita tegakkan itu ajaran Islam. Ajaran Islam itu harus dihidupi supaya Islam itu berdiri. Jadi Islam itu tidak hanya sekedar lip service, tidak boleh hanya sekedar beragama main-main. Kemudian apa landasan ideologis Muhammadiyah? Nah, ini kita bahas nanti satu-satu. Ini adalah keputusan muktamar. Jadi satu-satu lah. Misalnya ada 7 pokok pikiran dalam mukadimah anggaran dasar di minggu depan. Ada masail khamsah, ini landasan tarjih. Mungkin bapak dan ibu mendengarnya ini tidak pernah. Kemudian makan keyakinan dan cita-cita hidup warga Muhammadiyah itu tidak ada urusannya. Kemudian ada pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, tidak ada urusan, juga ada urusannya, itu keputusan bersama muktamar. Kemudian ada yang disebut dengan kepribadian Muhammadiyah, ciri-ciri khas Muhammadiyah itu apa? Kemudian ada pernyataan pikiran Muhammadiyah jelang satu abad. Zawadul Afkar Muhammadiyah Abba Hakmi Minaz Zaman. Kemudian ada lagi revitalisasi ideologi Muhammadiyah, konsolidasi bidang keyakinan dan cita-cita itu Muhammadiyah keputusan lahir tahun 2000. Kemudian cerita Kiai Ahmad Dahlan, itu saya dasar dan sampaikan pertama. Kemudian cerita perjuangan Muhammadiyah. Nah ini masalah-masalah politik gitu. Nanti kita bahas satu-satu. Ada yang disebut dengan cerita Palembang, ada yang disebut dengan cerita Ponorogo, ada yang disebut dengan cerita Ujung Pandang, ada yang disebut dengan cerita Surabaya, ada yang disebut dengan cerita Denpasar.
Kemudian ada yang disebut dengan langkah-langkah Muhammadiyah ini banyak. Langkah 8, langkah 47, langkah tahun 50, langkah 59, langkah tahun 2000. Kemudian revitalisasi gerakan Muhammadiyah. Nanti tidak saya jelaskan nanti satu-satu. Kemudian pola umum konsolidasi organisasi hasil utama 45 tahun 2005 di Jakarta. Kemudian ada istilah Muhammadiyah berkemajuan, Islam berkemajuan, Indonesia berkemajuan. Itu nanti kita kaji satu persatu nanti sehingga nanti jelas apa sebenarnya Muhammadiyah itu. Jadi bermuhammadiyah itu sebuah organisasi tempat kita berkelompok berhimpun. Jadi ujungnya itu adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam. Jadi perjuangan Muhammadiyah itu tentang ini. Jadi sekarang Muhammadiyah di Indonesia itu, kenapa Muhammadiyah itu bisa punya aset 400 triliun? Misalnya ini tanah ini atas nama PP, bukan atas nama orang timur, bukan. Dalam suratnya itu pembelinya itu pimpinan ranting Muhammadiyah bertindak selaku atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah yang berkedudukan di Jakarta dan Jakarta. Itu dunia. Jadi ini tidak bisa dikuasai pribadi, tidak bisa. Muhammadiyah seluruh Indonesia seperti itu, rumah sakit itu seperti itu, universitas di Indonesia itu sudah 175 itu tidak ada atas nama pribadi, kan? Panti asuhannya sudah seperti itu, semuanya atas nama Muhammadiyah. Itu sama dengan Al-Azhar di Mesir. Al-Azhar itu di Mesir itu malah uang, dia punya uang cash, dia punya perusahaan dia di Mesir. Itu lebih besar uangnya Al-Azhar itu dari APBN-nya Mesir. Mesir itu kalau mau kolek dia pinjam uangnya dari Al-Azhar. Nah, Muhammadiyah sekarang uang itu tidak ada di PP Muhammadiyah, tidak ada. Uang itu adanya di amal-amal usaha. Misalnya UM Malang, UM Surakarta, UM Jogja, dia punya uang kontan di bank, misalnya 500 miliar atau 1000 miliar atau berapa. Misalnya kemarin itu Muhammadiyah beli Unisma Bekasi 700 miliar, itu dibayar oleh PP, tapi Universitas Indonesia itu iuran dia. Jadi PP punya uang banyak, turunkan ke bawah nggak ada itu. Nyari uang sendiri. Itu Muhammadiyah. Muhammadiyah bangun lembaga perguruan Muhammadiyah di Merpet. Itu PP yang bangun, tapi iuran rumah sakit, iuran universitas, iuran. Sekarang kalau mau dibangun lagi perguruan Muhammadiyah di Sydney. Kemudian yang sudah selesai Universitas Muhammadiyah Malaysia, Perlis. Sekarang Muhammadiyah sudah beli tanah di Bangkok, dia juga ada di Korea Selatan, ada di Filipina. Kemudian Muhammadiyah beli gereja di Madrid. Sekarang ada di TK dan masjid. Sebenarnya di Spanyol itu Islam pernah berkembang di situ selama 700 tahun. Tahun 311 sampai 1492. Tapi kemudian dikalahkan oleh kerajaan Katolik di situ. Akhirnya Islam hancur, tapi bukan hancur benar. Ada di situ sebuah masjid besar di Sevilla namanya. Itu dari masjid dia jadi gereja. Tapi di Konstantinopel
Jadi Muhammadiyah seperti itu. Jadi seluruh negara-negara di dunia itu, di negara-negara itu ada namanya PCIM, Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah, PUKI, Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Malaysia. Jadi ada di luar ini. Artinya itulah dakwah internasional yang ada. Jadi tidak ada sekedar berdakwah di Indonesia. Itu anak-anak yang ahli bahasa Inggrisnya itu dikirim keluar. Jadi umumnya itu kalau punya keahlian bisa mana-mana itu. Jadi punya cabang di luar negeri atau menjadi bupati di mana-mana. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jauh ya sekalian, kira udah mau habis, makanya saya cepatin aja gitu. Jam 19-nya belum. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kira udah mau habis dari saya potong aja. Jadi bermuhammadiyah itu seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi yang pertama itu begini, bermuhammadiyah itu kita harus buat berideologi Muhammadiyah. Saya adalah orang Muhammadiyah, itu caranya. Sama dengan saya adalah Islam, saya adalah Muslim. Itu caranya berorganisasi. Tidak apa namanya, tidak mencong-mencong gitu. Sekali bermuhammadiyah tetap bermuhammadiyah, berjuang di Muhammadiyah, kita bangun Muhammadiyah. Walaupun seperti ini, jadi kita ini bangunnya kan sudah dari 1995 dulu. Ya hasilnya baru sampai di sini ya ada masalah. Kita panjang. Jadi kita ini juga jangan berharap ada bantuan dari BP, Pak. Nggak ada cerita itu. Kita hubungan sendiri. Muhammadiyah kaya di mana? Kaya itu ada di aset. Uang kontan itu punyanya Allah. Kalau Bapak Bapak itu memang karena dia sudah lama, dia punya uang kontan itu ratusan miliar. Kamu, kecuali kamu itu bangunan untuk gaji guru dan lain-lain itu uang masuk yang setiap bulan. PK-nya acara uang itu juga uangnya 35 jutaan. Dia punya uang kontan di bank masing-masing sama usaha itu punya. Tapi itu bukan untuk pribadi. Tapi itu adalah untuk pengembangan organisasi Muhammadiyah. Bangun ini. Jadi, misalnya Universitas Muhammadiyah Jakarta, dia kan punya rumah sakit. Kalau punya rumah sakit, lalu dirikan fakultas kedokteran. Universitas Muhammadiyah Hamka, rumah sakitnya rumah sakit kopi ya. Lalu UMJ rumah sakitnya sekolah putih. Yang belum punya fakultas kedokteran itu rumah sakit yang di Sukabura belum. Caranya begitu. Jadi fakultas kedokteran Universitas Muhammadiyah, fakultas kedokteran Universitas Muhammadiyah seluruh Indonesia itu kedokterannya itu sudah 40-an lebih 50-an lebih. Tapi tidak semua universitas. Karena syarat pendidikan kedokteran itu berat, harus punya rumah sakit dulu. Jadi bangun rumah sakit dulu baru bisa mendirikan fakultas kedokteran. Jadi Muhammadiyah itu memang yang cepat perkembangan kemajuannya itu di luar Jakarta. Kalau Jakarta kan mahal atau sulit. Tapi kalau Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat,
prioritas, punya rumah sakit. Dan banyak yang sedekah. Di Jawa Timur itu, Universitas Muhammadiyah itu ada di Sidoarjo, ada di Surabaya, ada di Malang, ada di Ponorogo, ada di Solo, ya, Universitas Muhammadiyah Surakarta itu Jawa Tengah. Jawa Tengah, kalau di Jogja itu ada 3, Universitas Muhammadiyah Jogja, Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan, Universitas Aisyah. Jawa Tengah itu ada Purwokerto, ada Semarang, ada Purworejo, kalau Purwokerto ada Timur, ada Magelang, banyak. Nah, Jawa Barat berarti di Jawa Barat hanya di Cirebon 1, di Bandung 1, ada Sukabumi, ada Bogor. Jadi kalau di daerah-daerah, apalagi di Sulawesi, itu kemajuannya sangat cepat. Memang Muhammadiyah itu lebih banyak membangun sekolah-sekolah, rumah sakit biayanya sangat besar sekali, tapi secara pelan-pelan ada pertambahan. Tapi kalau Universitas Muhammadiyah di seluruh Indonesia itu pertumbuhan itu banyak sekali. Itu cara kita bermuhammadiyah. Jadi cara kita bermuhammadiyah itu pemahaman di agama kita harus lebih kuat, lebih mendalam, lebih bagus, lebih baik. Nah, dan kemudian juga dibarengi dengan amal-amal usaha. Saya masih punya pikiran untuk PLN itu, kalau ada orang yang berwakaf tanah sekitar 200 meter aja, itu nanti bisa kita jadikan panti asuhan. Kalau untuk bangun sekolah itu sayangnya sekarang tanahnya itu minimal 2.000 SD. Kalau tidak 2.000, ada juga teori-teorinya. Bikin sampai ke atas, bikin 3 atau 4 lantai itu. Pak Muhammad kita yang di apa, yang di belakang Masjid Taqwa itu kan tanahnya 500 cuma, tapi kemudian bangun 4 lantai itu IMB-nya sudah 2. Duitnya dari mana? Itu tidak bisa bikin. Sambil jalan saya sekarang sudah ada yang menawarkan dari Kementerian Gasmen mau saya bangun. Jadi sambil jalan saja, sambil jalan kita jalannya pasti nanti bisa kita bangun secara pelan-pelan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, bermuhammadiyah itu seperti itu. Jadi jangan berharap di Muhammadiyah itu umumnya kaya dan tidak kita itu. Tentu kita sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Tidak juga bisa dipaksa. Dulu bangun masjid ini modalnya hanya 50 juta aja. Tapi kemudian karena mungkin bahasa saya dulu itu ada COVID 2020. Mungkin ada orang banyak yang mati gitu. Banyak yang serta. Ada sekitar 20 juta, ada 15, ada 10. Ternyata selesai juga. Walaupun nanti tiganya belum selesai. Ya, tapi nggak usah pakai target, nggak usah harus selesai. Nanti saya beli negara ini. Itu sambil jalan aja. Udah dapat uang yang ada. Kalau nggak dapat kita pergi. Jadi saya mikir juga di Cakung ini yang belum ada rankingnya itu maintain dengan Cakung Barat. Saya belum ketemu orang yang bisa jadi pimpinan rankingnya. Kalau saya punya pikiran bahwa yang penting ada aja pengurus yang
5, 7 atau 10 orang. Biarkan aja. Nanti dia ngumpul-ngumpul ya. Nanti bisa saja muncul dalam pikirannya bagaimana kita supaya punya musola satu. Memang basis gerakan Muhammadiyah itu harus dari pengajian dulu, musola mengaji atau mengumpul dari rumah ke rumah. Lama-lama itu ada saja jalan kedua, manjatabillah bila Allah ma'wajai. Kalau kita bertakwa kepada Allah, kalau kita berusaha sekuat tenaga menegakkan agama Allah di a'la'i kalimatillah, jalan itu akan muncul. Ada saja orang yang berwakaf, ada saja orang bersedekah. Sehingga yang demikian, maka jalan Muhammadiyah ini sebenarnya seluruh Indonesia. Itu kan programnya kalau setiap provinsi sudah ada wilayah, setiap kabupaten kota itu belum masih ada PDM yang belum ada, tapi yang baru-baru. Nah, kecamatan cabang, desa lagi itu masih banyak yang belum ada. Karena mencari kadernya itu susah juga. Walaupun Muhammadiyah itu sudah dikatakan Muhammadiyah itu sebenarnya juga belum semua desa ada lakinya. Belum. Jadi rencana pimpinan pusat Muhammadiyah nanti kapan tentunya setiap desa atau kelurahan harus ada damping, setiap kecamatan harus ada cabang. Kalau Jakarta, Tebet itu 3 cabangnya, Tebet Barat, Tebet Timur, Tebet Baru. Di Matraman itu 2 cabangnya, cabang Matraman dan cabang terkait. Itu boleh. Kemudian cabang di tingkat desa itu boleh. Yang penting satu cabang itu ada bandingnya 3. Saya di kampung saya cabang itu tingkat desa. Cabang tingkat kecamatan ada, tapi tingkat desa saya ada. Punya ikannya juga ada 4 berapa ya. Misalnya dia dari SMA. Itu perjuangan orang tua ya. Hiburan jadi di pelan-pelan ada yang bertatangan segala macam. Jadi makanya saya mendorong untuk pembinaan nanti yang muda. Ini yang datang siapa? Cobalah belajar, cobalah berpikir bagaimana memajukan Muhammadiyah itu. Nanti suatu ketika nanti saya akan bawa ke sini pengajian di daerah. Jadi seluruh cabang di Jawa Timur datang di sini. Tapi saya belum bicara ya. Saya belum menawarkan diri. Biayanya pokoknya nggak usah takut kalau pimpinan daerah itu yang membiayai daerah. Dan bukan dari kalau untuk snack, kemudian biaya ustadznya itu ditanggung pimpinan daerah. Jadi itu untuk mengembangkan Muhammadiyah. Jadi karena ini kita asal gitu, dan bisa mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian akan lebih memahami lagi apa Muhammadiyah itu saya sudah sampaikan. Apa namanya? Siapa itu dia jalan? Kan gitu. Kemudian bagaimana gerakan perjuangannya? Sekarang sudah saya sampaikan landasan-landasan kita Muhammadiyah. Nanti kita pelajari satu persatu tentang ideologi Muhammadiyah. Sekian dan terima kasih. Nasrullah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.